Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI 1, Dr. Randa Hajah Tuti Hayati MPD. Yang terhormat kepada Dr. Eva Latifah Fauziah MAG. Lalu rekan-rekan PAI kelas 5B yang kami cintai dan kami sayangi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pengembangan instrumen non-test. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menjelaskan materi. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan instrumen non-test. Pengertian pengembangan adalah suatu proses mendesain dan menjadikan sesuatu yang ada menjadi lebih baik, logis, sistematis, dan berguna dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan pada proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Pengertian instrumen non-test adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah pendidik melakukan pengumpulan informasi, baik angka ataupun deskripsi verbal penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan tanpa menguji siswa terlebih dahulu, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Jadi, pengembangan instrumen non-test adalah suatu proses mendesain dan menjadikan sesuatu yang ada menjadi lebih baik dan sistematis yang digunakan untuk mempermudah pendidik melakukan pengumpulan informasi, baik angka maupun verbal dari hasil belajar yang dilakukan tanpa menguji siswa, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Nah, instrumen non-test ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran karena tidak semua aspek bisa dilakukan atau bisa dinilai menggunakan alat tes. Ada aspek-aspek lain yang tidak bisa dinilai melalui tes seperti bekerja atau prosesnya, kejujuran, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang macam-macam instrumen non-test dan pengembangannya. Yang pertama ada pengamatan atau observasi. Nah, pengamatan atau observasi ini adalah proses penilaian dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap tingkah laku peserta didik itu atau siswa. Adapun teknik yang digunakan itu berupa daftar cek atau checklist dan skala penilaian. Untuk contoh pengamatan dengan menggunakan daftar cek bisa dilihat di PowerPoint dalam bentuk tabel. Nomor 1 misalkan perilaku yang diamatinya apa, mengakui kesalahan yang dilakukan. Nah, hasil pengamatannya itu ada nomor 1 sampai nomor 4 gitu. Misalkan nomor 1 misalkan tidak pernah. Nah, bisa itu di checklist ataupun ditandai pada nomor 1. Lalu untuk keterangannya itu nomor 1 tidak pernah, nomor 2 kadang-kadang, nomor 3 sering, dan nomor 4 adalah selalu. Lalu untuk petunjuk skornya itu skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Lalu perhitungan skor akhirnya itu menggunakan rumus gitu. Skor diperoleh dibagi skor maksimal lalu dikali 4 sama dengan skor akhirnya berapa gitu. Lalu di sana juga ada tabel skala penilaian gitu ya. Misalkan angka 0 sampai 3 hurufnya itu E atau bisa dibilang gagal. Lalu ada angka 40 sampai 55 yaitu berupa huruf D. Bisa dikatakan itu kurang gitu. Lalu angka 56 sampai 65 ditandai dengan huruf C yang berarti cukup. Lalu angka-angka selanjutnya gitu sampai baik sekali gitu. Lalu yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah teknik mendapatkan data dengan cara berhubungan dengan peserta didik langsung gitu, atau
secara berhadapan atau face to face gitu. Bisa dilihat di dalam bentuk tabelnya. Ini bentuk instrumennya wawancara yang terstruktur ya. Misalkan ada pertanyaan guru, apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan PR pembelajaran PAI? Misalkan jawaban siswa sering misalkan. Lalu untuk keterangannya ditandai dengan SS itu adalah sangat sering. Lalu keterangan ditandai dengan S itu sering. Lalu ditandai dengan K itu kadang-kadang. Lalu ditandai dengan J itu jarang. Lalu ditandai dengan TP itu tidak pernah. Itu tergantung bagaimana siswa menjawabnya gitu. Lalu yang ketiga ada penilaian diri atau self assessment. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetisi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu gitu. Didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Lalu contoh penilaian diri menggunakan daftar cek ya, bisa dilihat di tabel. Misalkan ada pertanyaan, saya semakin yakin dengan keberadaan Allah setelah mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, untuk di tabel di kolom selanjutnya ada nomor 1 sampai nomor 4. Saya mengambil untuk nilainya itu seperti nomor 1 tidak pernah, yang kedua kadang-kadang, yang ketiga sering, dan keempat selalu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut kepada pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap menurut Anastasia dalam Devdiknas 2007 mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadinya perilaku atau tindak yang diinginkan. Penilaian sikap merupakan teknik penilaian ranah afektif yang di dalamnya mencakup penilaian minat, konsep diri, nilai, motivasi, dan juga sejenisnya. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Instrumen penilaian sikap bertujuan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap suatu objek. Menurut Ramli Zakaria, penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan juga laporan pribadi. Pada instrumen observasi perilaku seseorang, dalam suatu hal, guru dapat melakukan observasi terhadap siswa menggunakan daftar cek. Kemudian, hasil observasi tersebut dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Pada instrumen pertanyaan langsung, guru dapat menanyakan secara langsung kepada siswa tentang sikap yang berkaitan dengan suatu hal. Misalnya, akhir-akhir ini banyak siswa yang tidak jujur dalam mengerjakan ulangan. Dilihat dari jawabannya, maka akan diketahui sikap siswa terhadap suatu objek. Pada instrumen laporan pribadi, hal ini lebih ditekankan pada pengukuran secara individual. Siswa diminta untuk memberi tanggapan tentang suatu masalah. Berikut ini contoh tabel instrumen observasi sikap spiritual yang diisi oleh peserta didik dengan memberi tanda centang pada kolom 1 apabila tidak pernah melakukan, kolom 2 apabila kadang-kadang melakukan, kolom 3 apabila sering melakukan, atau juga kolom 4 apabila selalu melakukan sesuai dengan keadaan peserta didik yang mengisinya. Kemudian nanti skornya akan dijumlahkan. Tidak beda jauh dengan contoh tabel pertama, tabel instrumen sikap sosial juga formatnya sama dengan contoh tabel ke-1. Keduanya diutamakan kejujuran siswa terhadap pengisinya. Apabila siswa tersebut kurang jujur dalam melaksanakan atau mengisi tabel tersebut, maka kita dapat memilih cara yang ketiga, yaitu dengan instrumen penilaian teman sejawatnya terhadap sikap sosial maupun sikap spiritual.
Berikutnya yaitu penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Pengembangan produk meliputi 3 tahap, dan setiap tahapnya perlu diadakan penilaian, yaitu yang pertama tahap persiapan, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dan merencanakan, menggali, dan juga mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Yang kedua yaitu tahap pembuatan produk atau proses, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan juga teknik. Yang ketiga yaitu tahap penilaian produk atau appraisal, yang meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan. Berikut ini contoh tabel pengembangan penilaian produk. Hampir sama dengan format penilaian sebelumnya, mungkin yang membedakannya yaitu aspek penilaiannya. Di antaranya itu aspek yang pertama perencanaan. Poinnya yang pertama yaitu desain dan juga tahapan pembuatan. Aspek kedua yaitu proses pembuatan. Di antaranya poinnya yaitu persiapan alat dan bahan, teknik pembuatan, dan juga K3 atau keselamatan, keamanan, dan juga kebersihan. Aspek ketiga yaitu hasil atau produk, diantaranya yaitu bentuk fisik, keberfungsian, dan juga estetika. Cara mengisinya itu sama seperti tabel sebelumnya, yaitu dengan memberi tanda centang pada kolom 1 apabila hasil produk itu kurang baik, kolom kedua apabila hasil produk cukup baik, kolom ketiga apabila hasil produk baik, dan juga kolom keempat apabila hasil produk sangat baik. Kemudian nanti skornya akan dijumlahkan. Yang keenam yaitu penilaian portofolio. Portofolio adalah suatu kumpulan berkas atau bahan yang dapat memberikan informasi bagi suatu penilaian kinerja yang objektif. Berkas tersebut berisi pekerjaan peserta didik, dokumen atau gambar yang menunjukkan apa yang dapat dilakukan seseorang dalam lingkungan atau suasana kerja yang alamiah. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada suatu periode untuk suatu mata pelajaran. Berikut ini contoh tabel penilaian menggunakan portofolio. Terdapat beberapa aspek yang akan dinilai, diantaranya itu substansi atau isi pokok bahasan. Yang kedua itu bahasa atau bahasa yang digunakan sesuai atau tidaknya. Yang ketiga itu estetika, yaitu keterampilan atau seni dari pengimplementasian pembahasan tersebut. Misalnya, yang pertama itu laporan hasil pengalaman perilaku bersyukur di lingkungan sekolah. Apabila mencentang kolom 1 menunjukkan bahwa penilaian kurang baik. Apabila mencentang kolom nomor 2 menunjukkan penilaian cukup baik, kolom 3 menunjukkan penilaian baik, ataupun kolom keempat apabila penilaian sangat baik. Kemudian nanti semua komponennya dijumlahkan skornya. Instrumen non-tes selanjutnya yaitu penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan teknik penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian unjuk kerja adalah suatu penilaian yang meminta peserta tes untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan unjuk kerja ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan apa yang diinginkan. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, misalnya keterampilan berpidato, praktik sholat fardu, praktik sholat jenazah, dan praktik ibadah haji. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan checklist atau skala Likert, misalnya dengan kata-kata sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Contoh checklist unjuk kerja dalam materi pengamatan sholat jenazah. Nah, yang pertama kita harus menentukan aspek yang akan dinilai. Selanjutnya, meletakkan penilaian dengan kata baik atau tidak baik. Bila aspek yang dinilai itu mendapat nilai baik, maka dapat diberikan nilai 1, dan apabila aspek yang dinilai itu tidak baik maka dapat diberikan
nilai 0 atau tidak mendapatkan nilai. Kemudian aspek-aspek yang telah dinilai itu dijumlahkan hasilnya. Selanjutnya contoh skala penilaian unjuk kerja pengamatan sholat jenazah. Nah, ini merupakan contoh skala Likert. Sama seperti contoh sebelumnya, kita harus menentukan aspek yang akan dinilai. Selanjutnya, skor-skor penilaiannya ini dalam bentuk angka, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5. Bila keterangan angka 1 yaitu sangat tidak tepat, angka 2 diartikan kurang tepat, angka 3 diartikan agak tepat, angka 4 diartikan tepat, dan angka 5 diartikan sangat tepat. Dari skor penilaian yang telah di checklist, maka kita harus menjumlahkannya dan ditulis di kolom jumlah. Instrumen selanjutnya yaitu angket. Angket atau yang biasa disebut kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Angket berarti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang akan dinilai dengan maksud untuk mendapatkan informasi atau data. Nah, contoh angket yaitu yang pertama kita harus menulis nama siswa, kemudian kelas atau semester, selanjutnya jenis kelamin. Nah, disertai dengan petunjuk pengisian. Contoh dari angket yaitu yang pertama, apakah Anda mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam? Nah, dalam angket ini menggunakan kata-kata selalu, sering, kadang-kadang, dan pernah. Bila akan mengisinya, maka bisa memilih salah satu dari kategori nilai tersebut. Nah, contoh yang kedua, apakah Anda menyampaikan pertanyaan kepada guru ketika jam mata pelajaran pendidikan agama Islam? Bisa dipilih sendiri ya, sesuai dengan kejujuran dari diri masing-masing yang menilai atau kejujuran dari responden tersebut. Selanjutnya, instrumen non-tes selanjutnya yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas yang harus dikerjakan sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian produk. Dalam penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemampuan pengelolaan, kemampuan peserta didik dalam memilih topik mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Selanjutnya ada relevansi. Relevansi yaitu kesesuaian dengan materi pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu keaslian. Nah, produk yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Penilaian proyek ini berkaitan dengan penilaian produk. Contoh pengembangan format penilaian proyek. Yang pertama, kita harus menentukan nama peserta didik yang akan dinilai. Selanjutnya, nama proyeknya apa, kelas atau semesternya, pelajarannya apa, dan sub pelajarannya apa. Karena ini akan membahas tentang PAI, maka saya mengambil pelajaran dengan tema senangnya mempelajari surah Al-Ikhlas dengan sub pelajaran menulis kalimat dalam surah Al-Ikhlas. Nah, langkah yang pertama itu menentukan aspek yang akan dinilai. Selanjutnya skor dari aspek yang akan dinilai. Ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu perencanaan. Yang dinilai itu desain,
dan tahap pembuatan. Selanjutnya, proses pembuatan yang aspek yang akan dinilai itu persiapan alat dan bahan, teknik dan pembuatan, dan K3 yaitu keselamatan, keamanan, dan kebersihan. Selanjutnya aspek terakhir yaitu hasil atau produk. Nah, yang dinilai ini bentuk fisik, keberfungsian, dan estetika. Aspek-aspek tersebut akan dinilai dan di checklist berdasarkan skor-skor yang ada sesuai dengan produk atau proyek yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya, skor-skor yang sudah di checklist atau angka yang sudah di checklist dijumlahkan dan ditulis di kolom total skor. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, materi telah kami sampaikan. Kesimpulannya yaitu pengembangan instrumen non-tes adalah suatu proses mendesain dan menjadikan sesuatu yang ada menjadi lebih baik dan sistematis, yang digunakan untuk mempermudah pendidik melakukan pengumpulan informasi baik angka maupun verbal dari hasil belajar yang dilakukan tanpa menguji siswa tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Macam-macam instrumen non-tes yaitu observasi atau pengamatan, wawancara, angket, unjuk kerja, portofolio, penilaian proyek, penilaian diri, penilaian sikap, dan juga penilaian produk. Sebagai guru, kita harus bisa memahami dan mengembangkan instrumen baik yang tes maupun non-tes, agar ketika kita menilai kepribadian peserta didik dapat dinilai secara menyeluruh yang tentu saja berguna memperlancar proses pendidikan. Alhamdulillah, pembahasan demi pembahasan sudah kami sampaikan. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.